Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah dan hadirin yang dimuliakan Allah, setiap Ramadan tiba senantiasa diperbincangkan tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang selalu dirindukan dan diburu oleh setiap muslim yang berpuasa di setiap tarikan nafasnya. Namun ketika mencari makna dan sosok yang pasti tentang malam Lailatul Qadar, itu termasuk kapan ia hadirnya, semuanya menjadi ranah misteri. Wallahu alam. Insan beriman hanya berusaha memahaminya di atas keyakinan yang utuh bahwa malam yang disebutkan itu hadir adanya. Allah Subhanahu wa taala pun melemparkan pertanyaan retoris sebagai wujud tersembunyi mengenai kehadiran malam Lailatul Qadar tersebut. Tahukah kalian Lailatul Qadar itu apa? Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5, Allah hanya memberi isyarat makna. Ia lebih baik dari 1000 bulan. Di dalamnya turun malaikat dan roh dengan izin Allah mereka untuk mengatur segala urusan. Hadirin yang dirahmati Allah, malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar. Banyak yang mengkaitkan malam Al-Qadar sebagai malam, banyak mengaitkan malam Al-Qadar adalah diturunkannya Al-Quran. Itu dengan malam penuh berkah, sebagaimana terkandung di dalam surat Al-Dukhan ya ayat 3 sampai 4. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu, ditetapkan segala urusan bijaksana. Kemudian pembicaraan di dalam surat Al-Qadar ini adanya yaitu tentang malam yang dijanjikan dan disaksikan serta dicatat oleh seluruh wujud dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat dan dengan penuh kekusukan. Malam berhubungan mutlak antara bumi dan alam yang tertinggi. Malam permulaan turunnya Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad. Malam peristiwa agung yang bumi tidak pernah menyaksikan malam yang seperti itu dalam keagungan, petunjuk dan dampaknya pada manusia. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Sayyid Qutb menyimpulkan malam Al-Qadar itu adalah malam yang agung. Cahaya fajar yang dikemukakan dalam nas surah ini serasi dengan cahaya wahyu ilahi dan cahaya malaikat, juga dengan ruh keislaman yang mengepakkan sayapnya ke seluruh semesta. Kemudian bahkan lebih banyak yang agung, yaitu kadar hakikat, kadar kemudian peraturan, kadar hati nurani. Kadang-kadang karena kebodohan manusia mereka lupa terhadap kadar kemuliaan malam itu dan keagungan perkaranya, sehingga mereka kehilangan karunia Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar berada dalam radar yang melampaui pengetahuan manusia. Hatta untuk menentukan kapan malam itu tiba pada bulan Ramadan. Kemudian karena itu setiap muslim yang berpuasa ingin meraih malam Lailatul Qadar penuh dengan kemuliaan, keberkahan dan keagungan, itu harus melakukan segala ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu apa hikmah dirahasiakan malam Lailatul Qadar? Tentu ada hikmah agung dibalik dirahasiakan malam agung itu, yaitu dimanapun dan kapanpun tanpa memandang waktu ataupun tempat tertentu.
yang artinya sesungguhnya Allah SWT merahasiakan malam Lailatul Qadar karena beberapa alasan. Yang pertama, Allah telah merahasiakan sebagaimana ia dirahasiakan beberapa hal. Yang kedua, merahasiakan dikabulkan doa. Kemudian yang ketiga, merahasiakan Ismul Azam di antara nama-namanya agar manusia mengagungkan semua kepadanya. Kemudian merahasiakan sholatul wusta di antara semua sholat 5 waktu agar manusia tetap menjaga 5 waktu. Merahasiakan diterimanya taubat. Kemudian merahasiakan kematian di dalam kehidupan. Demikian pula merahasiakan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan. Ya, makanya hadirin ya, supaya kita dari puasa pertama hingga akhir ya itu pasti ada malam Lailatul Qadar. Ya, jangan sampai kita ketinggalan di situ. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam penjelasan lain hikmah yang dirahasiakan malam Lailatul Qadar diantaranya malam-malam bulan Ramadan. Kemudian jadikanlah malam Al-Qadar yang penuh rahasia itu sebagai ajang revolusi pencerahan diri. Selaku muslim kita berperilaku mulia, agung dan menyebarluaskan berkah kebajikan semesta. Hadirin yang dirahmati Allah, mari manfaatkan sisa Ramadan untuk lebih sungguh-sungguh beribadah dan meraih malam yang lebih baik, yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Ya, demikian para hadirin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشتاق فوق الجمر كي يعبى اللقاء لنا